Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Selamat datang di konten podcast ngopi ngobrol perkara iman oleh komunitas pemuda hijrah. Insyaallah podcast ngopi ini menjadi proyek terbaru dari komunitas Hijrah Jayapura, yang mana kita sama-sama membahas seputar masalah keislaman bersama para narasumber yang luar biasa ini. Nah, pada episode pertama ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, kesayangan banget, yang kalau sudah ceramah bisa membuat terkagum-kagum dengan cara beliau menyampaikan isi materinya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Rifki Rifaat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah, sehat baik. Semoga kita semua diberikan Amin ya Allah, amin. kesehatan dan umur yang berkah. Ya Ustadz ya, amin ya Rabbal Alamin. Ngomong-ngomong Ustadz, kita sekarang nih lagi ada di bulan Muharram. Betul, Masya Allah. Kalau kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan Syawal, sekarang bulan Zulhijjah. Terus dengar-dengar bulan Zulhijjah ini termasuk dalam 4 bulan haram. Kita di bulan Zulqa'dah. Afwan, Zulqa'dah. Oh iya. Kenapa sih Ustadz dinamain bulan haram? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Nikmat yang luar biasa. Usia kita mendapat berkah usia dari Allah Subhanahu wa taala, diisi semua waktu kita dengan kebaikan-kebaikan dan juga amal soleh, subhanallah. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Ya, bulan Zulqa'dah merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Ini 3 bulan haram yang dia berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai bulan haram bersama dengan 3 bulan yang lainnya. 3 yang tatabu', yaitu berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian 1 yang terpisah disebut dengan bulan yang munfarat. Karena dia terpisah, dia menyendiri, dan bulan itu adalah bulan Rajab. Jadi jumlah bulan haram itu ada 4. 1 yang terpisah, sedangkan 3 ini berurutan. 1 itu bulan Rajab, sedangkan yang berurutan ada 3, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Jadi sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata haram ini itu identiknya adalah sesuatu yang apabila kita lakukan maka kita mendapatkan dosa. Kan 4 bulan haram nih. Disebut bulan haram. Haram kan kalau kita punya pikiran, oh haram berarti sesuatu yang dilarang gitu. Kalau kita lakukan berarti kita mendapatkan dosa. Contohnya khamar. Khamar itu kan haram. Kalau kita mengkonsumsinya berarti kita terjerumus dalam sesuatu yang haram. Zina haram. Kita terjerumus, jangankan melakukan zinanya, melalui jalan menuju zina itu sudah dihukumi haram. Jadi haram itu adalah apabila kita melakukannya, bahkan mungkin mendekatinya, maka kita mendapatkan ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan bulan haram. Maksud daripada bulan haram sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Kemudian apa di dalam Al-Qur'an itu, kama qala arba'um minhunna al-hurum, atau kama qala fil ayah fi ma'anal ayah. Jadi 4 diantaranya itu disebut dengan bulan haram. Jadi teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai bulan haram karena kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di 4 bulan ini untuk banyak-banyak melakukan kebaikan dan juga amal soleh. Makanya kan di ayat yang saya bacakan tadi, di dalam satu kalimatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fiha anfusakum. Dan janganlah kalian menzolimi diri kalian di dalam 4 bulan itu. Jadi menzolimi diri saja tidak boleh, apalagi menzolimi orang lain. Jadi itu yang disebut dengan haram. Jadi kata haram di sini artinya
ada perintah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tegas bahwa di 4 bulan ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan amal soleh dan sebisa mungkin tidak menzolimi diri, apalagi menzolimi orang lain. Itu maksud daripada Al-Haram. Ini kita mau meluruskan sebenarnya teman-teman hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mau meluruskan pemahaman yang ada di masyarakat. Biasanya masyarakat itu ketika memasuki 4 bulan haram ini mereka tidak mau beraktivitas dengan tidak melakukan sesuatu yang wow, yang sebenarnya bagus untuk dilakukan, tapi mereka menghindarinya. Contohnya apa? Ada kelompok masyarakat yang tidak mau melaksanakan pernikahan di bulan Rajab. Kenapa? Karena mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan haram. Sehingga kalau melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan di dalamnya, rumah tangga tidak akan langgeng, bertahan lama. Yang kedua, kurang berkahnya. Kemudian yang ketiga, kalaupun mendapatkan sesuatu mungkin tidak sempurna. Jadi begitu pemahaman mereka. Sebahagian daripada masyarakat kita. Atau masuk di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah mereka tidak mau melakukan akikahan, mereka tidak mau melakukan acara-acara besar, tidak mau membuka usaha di bulan itu. Pemahaman mereka apa? Kalau melakukan sesuatu di situ seperti membuka usaha, usahanya tidak akan lancar. Usahanya tidak akan membawa keuntungan. Usahanya tidak akan memberikan manfaat yang banyak. Ini adalah pemahaman yang tidak boleh kemudian berlarut-larut dalam diri kita. Kita harus berpindah, move on dari pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena kesialan itu tidak boleh disandarkan pada waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu kecuali ada dalil. Contohnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan naumatus subhi turithul faqr. Sesungguhnya tidur pagi itu adalah mewarisi kefakiran, kemiskinan begitu. Kalau ini boleh kita memahaminya bahwa tidur pagi itu enggak bagus. Bisa-bisa kita orang tidak akan kaya-kaya begitu, tidak akan dapat barokah begitu kalau kerjanya tidur pagi. Begitu pula dengan tidur sore. Atau mungkin suatu tempat Nabi mengatakan kalau kamu masuk di tempat ini banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa? Di sini dulu ada manusia yang hidup, ada kaum yang hidup, diberikan nikmat yang begitu lapang, begitu banyak, tapi mereka durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh taat, disuruh patuh, tidak mau. Akhirnya Allah murka, kaum ini diputar balikan sama Allah. Yang ada di atasnya ja'ala a'laha safilaha. Yang di atas itu diputar balikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tempat itu menjadi tempat yang tidak bagus. Makanya Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau masuk di tempat itu banyak-banyak berdoa kepada Allah, beristighfar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu poin yang harus kita fahami di sini adalah kita tidak boleh menyandarkan sesuatu yang buruk, kesialan contohnya pada tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu. Oh, ini hari sial ini. Oh, ini minggu sial ini. Oh, ini bulan sial ini. Oh, ini tahun sial ini. Tidak boleh kecuali ada dalil yang menegaskan tentang hal itu. Jadi begitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sampai bulan haram ini penting sekali untuk diketahui sama orang-orang, Ustadz? Kira-kira apa sih keutamaannya? Oke. Baik, Masya Allah, tabarakallah, ini pertanyaan yang luar biasa. Lalu kenapa bulan-bulan haram ini, khususnya Zulqa'dah ya, harus diketahui oleh masyarakat? Apalagi kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi kita melalui bulan Zulhijjah, masuk di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Jadi teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang kalau kita melihat sejarah di 4 bulan haram itu ada peristiwa-peristiwa besar. Di bulan Rajab contohnya, di bulan Rajab ada peristiwa besar. Sebagaimana namanya Rajab. Rajab itu artinya pengampunan. Di bulan Rajab itu ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah pertama kali solat itu diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu solat 5 waktu. Jadi itu peristiwa besar, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan peristiwa tersebut. Bulan Zulqa'dah itu orang-orang di zaman jahiliyah dulu sudah tahu kalau bulan Zulqa'dah itu sesuai maknanya, artinya Qa'dah itu artinya duduk, bersantai. Dari kata qa'ada yaq'udu. Jadi kalau masuk bulan Zulqa'dah, semua orang-orang duduk, tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada pertikaian. Itu di bulan Zulqa'dah. Kenapa? Bulan Zulqa'dah itu adalah orang-orang sudah mulai melakukan perjalanan melaksanakan ibadah haji. Bahkan di antara mereka ada yang sudah memulai ibadah haji mereka. Makanya kan bulan Zulqa'dah, kalau di dalam dalam Al-Qur'an di juz 2 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Dan para ulama mengatakan bulan haji itu
mulai dari bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan-bulan haji. Bukan berarti di bulan Syawal orang sudah tawaf, wukuf di Arafah dan lain-lain. Bukan berarti di bulan Zulqa'dah orang-orang sudah wukuf di Arafah dan dan melaksanakan ibadah haji yang lain. Cuma dikatakan bulan-bulan haji karena di bulan Syawal, Zulqa'dah ini adalah di mana jamaah haji mempersiapkan dirinya, bahkan di antara mereka yang melaksanakan haji tamattu' itu sudah melaksanakan umrah. Jadi mereka sudah menggunakan pakaian ihram mereka, dan mereka sudah melaksanakan ibadah umrah sampai menunggu bulan Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafah itu. Jadi ibaratnya begini, kita masuk waktu zuhur. Ketika azan sudah dikumandangkan, maka itu sudah boleh kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Kan begitu. Begitu pula dengan haji. Kalau sudah masuk bulan Syawal, maka pada saat itu kita sudah mulai melaksanakan sunnah-sunnah ibadah haji. Salah satunya adalah berumrah itu. Makanya dikatakan bulan Zulqa'dah, bulan duduk-duduk bersantai, supaya orang-orang yang melakukan perjalanan melaksanakan ibadah haji itu merasa aman, tentram. Tidak ada gangguan, tidak ada pemalakan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan. Perjalanan mereka aman untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kalau bulan Zulqa'dah itu sudah datang, maka orang-orang sudah mulai memanen kurma mereka. Mereka membuka toko-toko mereka, mereka mendirikan kios-kios mereka untuk menyambut orang-orang yang berdatangan melaksanakan ibadah haji. Jadi bulan itu juga disebut sebagai bulan perdagangan. Orang duduk bersantai, tidak melakukan aktivitas yang merugikan, sehingga memang diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan aktivitas yang baik, yang positif dan lain-lain. Begitu pula ketika bulan Zulhijjah, begitu kan, orang sedang melaksanakan ibadah haji, suasananya harus aman, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan. Kemudian bulan Muharram, bulan pertama, itu orang-orang lagi pulang dari jamaah haji tuh. Jadi Syawal berangkat, Zulqa'dah mulai ibadah, Zulhijjah puncak ibadah, bulan Muharram mereka pulang. Bulan Muharram, bulan haram, tidak boleh juga ada pertumpahan darah di dalamnya. Jadi kalau di bulan Zulqa'dah mereka semuanya duduk bersantai, menenangkan diri, tidak boleh ada pertumpahan darah. Bahkan kalau ada kaum yang datang, saya mau bertikai sama kamu, saya mau saling membunuh dengan kamu, itu dikatakan apa kepada mereka? Tunggu dulu sampai bulan ini berlalu. Nanti baru kita baku hajar. Kenapa? Begitu dimuliakan bulan tersebut, memuliakan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian di bulan Zulhijjah peristiwa besarnya apa? Yaitu puncak ibadah haji, penyembelihan hewan kurban Idul Adha di situ. Bulan Muharram, bukan hanya jamaah haji itu pulang dari Mekah ke tanah air mereka, tapi di situ juga ada peristiwa besar, yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang 4 bulan haram ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa agung. Makanya kita diperintahkan beramal soleh sebanyak-banyaknya dan meninggalkan kezaliman di dalam hidup kita. Begitu. Oh, jadi begitu tuh sahabat hijrah. Ternyata keutamaannya banyak dan kita butuhin banget. Berarti kita nggak boleh nih sia-siakan kesempatan yang hari ini kita dikasih. Oke, betul. Tapi Ustadz, untuk menyikapi bulan haram ini, apa saja sih yang mesti kita perhatikan supaya tidak kelewatan lagi kayak tahun-tahun kemarin? Oke, baik. Subhanallah. Ini juga pertanyaan luar biasa. Jadi teman-teman, kan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di suasana bulan haram. Kita berada di dalam suasana bulan haram. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Ketika Nabi memang mengatakan seperti ini, teman-teman. Nikmatani maghbubun fihi makatsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang paling banyak disia-siakan di manusia. Salah satunya itu adalah nikmatul faragh. Yang kedua itu adalah nikmatus sihah. Yang pertama nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Ini Allah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan haram ini, yaitu bulan Zulqa'dah. Dan juga kita sehat di bulan ini. Maka kita syukuri daripada perjumpaan kita dengan bulan ini, pastinya dengan amal-amal soleh, pastinya dengan amal-amal kebaikan. Teman-teman, kan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita perbuat? Yang pertama, ya kita memperkuat azam kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Kalau yang sebelumnya di bulan-bulan yang lain mungkin ya banyak kezaliman yang kita lakukan, banyak kekejian yang kita perbuat, jarang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini harus kita perhatikan bahwa harus menjadi titik perubahan untuk kita. Teman-teman, kan Allah Subhanahu wa taala, karena Imam At-Tabari mengingatkan kita di dalam tafsir beliau mengatakan bahwa
Di 4 bulan haram ini, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau saya sedekah, maka sedekah saya itu lipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya silaturahim, maka pahalanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya baca Al-Qur'an juga demikian, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hijrah, saya berubah menjadi jauh lebih baik, semakin soleh saya, maka semua kebaikan-kebaikan yang saya lakukan itu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat juga, bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dosa. Jadi kurangi sebisa mungkin kita melakukan dosa di bulan ini. Dosa yang kita perbuat, dosa yang kita lakukan dilipat gandakan dosanya ganjarannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang kita lakukan, kekejian yang kita lakukan, kita tidak salat. Jangan kira meninggalkan salat satu aja dosanya, itu tidak. Kalau di bulan ini kita meninggalkan salat, maka berlipat-lipat itu dosa daripada kita meninggalkan salat itu. Makanya Imam At-Tabari mengingatkan kepada kita agar supaya kita ini berusaha meningkatkan kebaikan amal soleh, karena semua pahala kebaikan amal soleh itu yudha'af, dilipat gandakan sama Allah. Oke, terakhir Ustaz, kami sebagai pemuda ini kan sering banget FOMO ya, alias ikut-ikutan. Menurut Ustadz, apa sih kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemuda di zaman sekarang dalam melakukan sebuah amalan? Oke, baik. Terima kasih. Subhanallah. Teman-teman, sahabat hijrah yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali mengingat bahwa bulan haram, bulan Zulqa'dah ini khususnya ya. Bulan Zulqa'dah ini khususnya itu memang merupakan bulan yang penuh keutamaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Ya, selain daripada bulan haram, salah satu dari 4 bulan haram yang sudah kita bahas tadi, bulan ini juga merupakan bulan haji yang sudah kita bahas juga tadi. Bahkan bulan ini juga merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an sebagai 30 hari di mana Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Kan 40 hari, arba'ina yauman, 40 hari, 30 harinya itu di bulan Zulqa'dah, 10 harinya itu di bulan Zulhijjah. Jadi semuanya 40 hari. Jadi dari keutamaan daripada bulan Zulqa'dah ini, teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadi orang yang semakin baik hidupnya, semakin baik dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Tidak cukup kita beramal ini hanya dengan ikut-ikutan. Itu disebut dengan taklidul a'ma. Dan memang Islam itu agama ilmu. Orang berislam tanpa ilmu, itu hampa. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa luar biasa Islam ini, semakin didalami semakin indah dia. Jadi kalau ada orang merasa Islam ini tidak indah, itu berarti kurang dalam dia menyelami Islam. Laut ibaratnya gitu kan. Laut, semakin kita menyelam semakin banyak keindahan yang kita lihat, yang kita saksikan. Makanya orang suka menyelam di laut itu. Diving, melihat keindahan, subhanallah. Sedangkan orang-orang yang tidak menyelam, ya paling di atas saja, hanya menikmati sebahagian sedikit saja yang kenikmatan yang didapatkan. Jadi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, jadi memang Islam itu perlu didalami, karena Islam itu adalah lautan ilmu. Semakin mendalami Islam, semakin kita mendalami Islam, mengetahui banyak ilmu di dalamnya, maka akan semakin terasa nikmat daripada Islam kita itu. Inilah yang kemudian disebut sebagai al-Islamu rahmatan lil alamin itu. Jadi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita hanya ikut-ikutan saja. Melihat orang ini begini, kita begini. Melihat orang begitu, kita juga begitu. Orang yang suka ikut-ikutan saja, itu biasanya lama-lama yang diikuti bukan orangnya, tapi sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lama-lama bukan orang yang diikuti, tapi yang diikuti adalah syaitan. Sedangkan kita dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya di Al-Quran juz 2 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan seperti ini, teman-teman hijrah. Udkhulu fis silmi kaffa wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Kata masuk di sini artinya dalami Islam, pelajari Islam, dan jangan setengah-setengah mengambil daripada agama Islam. Jadi semuanya memang harus diambil, semuanya harus pelajari. Supaya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana lakum aduwwun mubin. Karena fi ma'anal ayat, karena janganlah kalian mengikuti langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Jadi termasuk yang saya sampaikan tadi, teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan beramal. Jadi menikah di bulan Zulqa'dah itu baik, karena menikah itu kan kebaikan. Bahkan dia adalah 1/2 daripada agama.
Bahkan dalam sebuah riwayat saya pernah membacanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha itu di salah satu bulan haram. Meskipun saya lupa bulannya bulan apa, tapi di salah satu bulan haram. Begitu pula membuka usaha, silakan dibuka usahanya. Karena itu kebaikan, kecuali kalau maksiat jangan dilakukan di bulan tersebut. Bukan berarti ya sudah kalau begitu saya bermaksiat nanti kalau sudah lewat bulan ini. Bukan begitu juga pemahaman kita. Bukan juga begitu pemahaman kita. Artinya kita melatih diri kita mulai saat ini untuk meninggalkan maksiat menjadi lebih baik, dan hijrah kita akan menjadi hijrah yang totalitas dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang agama tersebut. Dan memang teman-teman kata Allah Subhanahu wa taala, syarat istiqomah itu kan ada beberapa syarat istiqomah itu kan. Ada 3 syaratnya istiqomah itu. Yang pertama itu adalah kita memiliki ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu tidak mungkin bisa istiqomah. Kenapa kakak ini bisa istiqomah hijrahnya? Karena dia punya ilmunya. Dia tahu hijrah itu apa dan harus bagaimana. Ada orang istiqomah dia sholat karena dia tahu sholat itu apa dan sholat itu seperti apa dan fungsi sholat itu apa. Artinya dia tahu ilmunya. Kemudian yang kedua, dia memiliki azam yang kuat untuk berhijrah begitu, untuk beramal soleh begitu. Akhirnya ya dia bisa istiqomah, apalagi dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya, teguhkan hati saya di dalam agama dan juga dalam ketaatan kepadamu. Kemudian yang ketiga, ya kita berusaha bersama dengan komunitas-komunitas kebaikan supaya kita bisa istiqomah. Kalau kita tidak membersamai komunitas kebaikan, maka bisa jadi setelah itu yang akan mengajak kita di jalannya adalah syaitan tadi itu. Jadi memang kita harus bersama dengan komunitas. Di sana ada komunitas hijrah, ya kita bergabung di sana, belajar menuntut ilmu bersama-sama, saling motivasi dan saling menasihati. Ya, itulah yang bisa mengistiqomahkan kita di dalam perjalanan hijrah kita. Jadi itu hal-hal yang perlu difahami di bulan Zulqa'dah ini, dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Nah, itu dia ya sahabat hijrah, penjelasan mengenai bulan-bulan haram yang sudah dijelaskan dengan baik oleh Ustadz Rifki ini. Saya terkagum-kagum. Alhamdulillah. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar. Makasih juga Ustadz yang sudah nyempatin hadir dan membersamai kita dari awal hingga akhir podcast ini. Amin ya Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Dan semoga berkah juga untuk semua teman-teman sahabat hijrah insyaallah. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa support kami terus dan berikan doa yang terbaik kalian agar project podcast Ngopi ini berjalan istiqomah nantinya. Saya Haidar mewakili tim podcast Ngopi ini undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.